Rangkuman materi tema 2 subtema 1 untuk kelas 6. Di dalamnya membahas muatan PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Muatan PKN membahas KD 3.1. Contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila yaitu 1. Tidak memaksakan keinginan, 2. Bermusyawarah, 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak, 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contoh penerapan sila kelima Pancasila: 1. Bersikap adil, 2. Menghormati hak-hak orang lain, 3. Suka memberi pertolongan, 4. Tidak boros, 5. Tidak bergaya hidup mewah, 6. Tidak merugikan kepentingan orang lain, 7. Suka bekerja keras, 8. Menghargai hasil karya orang lain. Muatan Bahasa Indonesia membahas KD 3.1. Di layar sudah tersedia teks bacaan tentang ayam. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menentukan ide pokok paragraf. Untuk ide pokok paragraf pertama, yaitu di Indonesia ayam dipelihara dan diternakan. Dan ide pokok paragraf kedua yaitu perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Selanjutnya muatan IPA membahas KD 3.1 tentang perkembangbiakan pada hewan, yang mana perkembangbiakan pada hewan terbagi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak pembahasan berikut. 1. Ovipar atau bertelur. Contoh hewan yang bertelur yaitu ayam, burung, penyu, dan lain-lain. Vivipar melahirkan. Contohnya monyet, sapi, kucing, dan masih banyak lagi. Sedangkan ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan, contohnya kuda laut, ikan hiu, kadal. Kemudian kita akan membahas tentang fakta tentang kelelawar yang ini juga ada pada buku siswa. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Dan kelelawar juga tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Muatan IPS. Di dalam muatan IPS membahas KD 3.1 tentang karakteristik geografis kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, kawasan Asia Tenggara itu terletak pada jalur perdagangan dunia. 2. Kawasan ini juga menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Asia Tenggara juga merupakan wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang timbul. Dengan posisi yang strategis, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan setiap negara. Negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. 2. Filipina.
Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara tersebut. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perekonomian dan perkembangan perekonomian. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan serta transportasi juga berkembang pesat. Demikian video ini, semoga bermanfaat.